Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan berusaha untuk menjelaskan bagaimana untuk menentukan topik dan judul sebuah penelitian. Banyak mahasiswa berupaya untuk melakukan penulisan karya ilmiah, khususnya dalam penulisan tugas akhir, yaitu skripsi, tetapi mengalami hambatan ketika menentukan sebuah topik atau judul dari penelitiannya. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, saya berusaha untuk memberikan bantuan agar mahasiswa dapat memahami materi untuk menentukan sebuah topik atau judul penelitian dengan mudah. Oleh sebab itu, kita mulai saja materi kita. Adapun pokok bahasan kita kali ini adalah berkaitan dengan menentukan topik dan judul penelitian. Yang pertama, menentukan topik. Dalam menentukan topik, ini yang harus kita lihat adalah bahwa topik ini dapat dilihat apa saja yang ada di sekeliling Anda yang berkaitan dengan persoalan kesehatan. Jadi Anda bisa lihat di sekeliling Anda persoalan kesehatan yang ada. Apalagi sekarang ini adalah pandemi COVID-19, maka ini bisa dijadikan sebagai topik penelitian Anda. Atau masalah lain, misalnya diare atau persoalan kesehatan lainnya yang Anda anggap itu menarik. Kemudian dapat dibantu dengan membaca berbagai artikel penelitian. Hanya Anda membaca artikel penelitian, kemudian Anda menetapkan sebuah topik dari referensi yang Anda baca tentunya. Kemudian yang ketiga adalah membaca laporan penelitian, karena biasanya dalam laporan penelitian ada saran dari peneliti. Nah, oleh sebab itu dari saran peneliti itu dapat Anda jadikan sebagai sebuah topik penelitian. Kemudian yang keempat adalah membaca media surat kabar, baik itu cetak maupun online. Bisa Anda baca dan persoalan kesehatan apa yang sedang menjadi isu atau perbincangan di lingkungan di mana Anda berada ataupun yang Anda anggap penting. Kemudian yang kelima adalah dengan berdiskusi dengan teman yang lain dalam menentukan topik. Misalnya hasil diskusi yang Anda bicarakan dengan teman Anda, kemudian Anda menemukan sesuatu topik yang mungkin ini dapat Anda lakukan dan mudah bagi Anda untuk melakukan penelitian karena datanya juga tersedia. Sekarang melihat di sekeliling Anda. Nah, misalnya kalau kita lihat, yang bisa kita lihat di sekeliling kita, misalnya COVID-19, tipes misalnya, gastritis atau MA, anemia, misalnya, hipertensi, hipotensi, stroke misalnya, penyakit jantung koroner atau PJK, dan sebagainya yang bisa Anda lihat di sekeliling Anda. Bisa Anda lihat di tangga atau pada diri Anda sendiri, dan ini bisa dijadikan sebagai topik. Kemudian menentukan variabel penelitian. Dalam menentukan variabel penelitian ini, semua topik tersebut dapat dijadikan sebagai variabel terikat. Jadi topik-topik tadi yang kita temukan, maka itu dapat dijadikan sebagai variabel terikat. Jadi belum kita menentukan variabel bebasnya. Kemudian contoh misalnya pada COVID-19 sebagai sebuah topik. Sebagai topik, variabel terikat harus bervariasi. Jadi syaratnya ketika kita menentukan itu sebagai variabel terikat, maka harus bisa bervariasi. COVID ini berarti di situ ada dua hal, yaitu ada yang terpapar COVID atau yang tidak
terpapar COVID. Misalnya sebagai contoh misalnya penularan COVID-19, upaya pencegahan penularan COVID-19, kemudian penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penularan COVID-19. Ini adalah variabel terikat. Ya. Topiknya adalah COVID-19. Kemudian pada variabel terikat, Anda misalnya menentukan berdasarkan pada variabel terikat, yaitu penularan COVID-19, upaya pencegahan penularan COVID-19, penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penularan COVID-19. Ya. Ini semua dapat dijadikan sebagai variabel terikat. Setelah Anda menentukan variabel terikat, yaitu penularan COVID-19, kemudian variasi dari variabel terikat tersebut, yaitu ada kelompok yang tertular COVID-19, dan ada yang tidak ada kelompok yang tertular COVID-19. Artinya, penularan COVID-19 ini sudah bervariasi, karena memang ada kelompok yang tertular COVID-19, dan ada kelompok yang tidak tertular COVID-19. Sehingga setelah kita menentukan variabel terikatnya, maka akan dengan mudah kita menentukan judul. Misalnya judulnya adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan penularan COVID-19 di wilayah kerja puskesmas. Atau bisa Anda buat determinan penularan COVID-19 di wilayah kerja puskesmas. Ya. Bla bla bla, terserah Anda. Ya. Nah, ini adalah judul yang dapat ditentukan berdasarkan pada variabel terikat. Atau Anda bisa juga membuat judul yang lain, yaitu hubungan perilaku dengan penularan COVID-19 di wilayah kerja puskesmas bla bla bla. Nah, ini Anda sudah dapat menentukan sebuah judul penelitian dengan mudah. Sekarang kita ambil contoh yang lain, upaya pencegahan penularan COVID-19. Variasi dari variabel tersebut adalah ada kelompok yang melakukan upaya pencegahan penularan COVID-19 dan ada kelompok yang tidak melakukan upaya pencegahan. Ya, ada kelompok yang melakukan upaya pencegahan dan ada kelompok yang tidak melakukan upaya pencegahan. Jadi berdasarkan variabel terikat ini, maka di situ bervariasi. Ya. Karena bervariasi, maka dapat kita buat judul yang dapat ditentukan adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan upaya pencegahan penularan COVID-19 di wilayah kerja puskesmas bla 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 bla. Kemudian bisa juga Anda meneliti atau membuat judul penelitian hubungan perilaku dengan upaya pencegahan penularan COVID-19 di wilayah kerja puskesmas bla bla bla. Sekarang kita ambil topik pada variabel terikat, yaitu penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penularan COVID-19. Variasi dari variabel terikat tersebut adalah ada kelompok yang menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 dan ada kelompok yang tidak menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Nah, jadi bervariasi. Nah, karena dia bervariasi, judul yang dapat ditentukan adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penularan COVID-19 di wilayah kerja puskesmas bla bla bla. Atau bisa juga Anda meneliti tentang hubungan perilaku dengan penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penularan COVID-19 di wilayah kerja puskesmas bla bla bla. Demikian materi kita kali ini. Tentu ini lebih mudah Anda dalam menentukan sebuah judul penelitian dengan menetapkan terlebih dahulu topik penelitian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.